Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari ini, di hari yang mungkin masih ada teman-teman yang masih WFH ataupun yang sudah bekerja, selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Hari ini saya senang banget karena di episode kali ini adalah buat saya spesial karena kedatangan tamu yang saya bilang adalah kakak saya sendiri, tapi juga beliau juga adalah seorang inspirasi banyak orang dan pertama kali narasumber perempuan. Beliau adalah saya bilang banyak bergerak di bidang dari komunitas, kemudian juga organisasi yang menyinggung tentang budaya. Dan kalau misalkan teman-teman dengar podcast saya sebelumnya, saya juga pernah mewawancarai suami beliau yang dimana dia seorang musisi dan beliau adalah manajer dari Vimas, kemudian juga beliau adalah founder dari House of Perempuan dan juga part of Sea of Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Citra Natasha. Halo. Halo, Sampurasun. Sampai. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Banyak nih diundang ke podcast. Kalian silaturahmi online nih ya sama adik sendiri. Ruang ceritanya Fajar nih keren banget nih. Kemarin tamunya udah kece-kece. Seneng loh jadi tamu perempuan pertama. Jadi punya cerita gitu loh. Secara kan aku penggiat di bidang woman empowerment ya. Jadi ya, betul. Betul, penggiat untuk kegiatan perempuan dan juga potensi pemberdayaan perempuan. Wah, senang banget. Kenal Fajar nih ya, emang udah dari zaman untuk Papua ya, Jar. Terus kita saling membantu di segala sisi kehidupan. Sampai kamu juga udah berkeluarga, ya begitulah ya. Ya begitulah, panjang lah ceritanya. Benar, seneng banget makanya nggak cuman temen halo bye bye gitu ya, udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga sendiri. Jadi iya benar. Aku manggilnya adalah Mbak Citra karena beliau ini tahu banget dari aku ya untuk Papua, kemudian meritnya, kemudian punya anaknya sampai sekarang terus sebagai saudara, iya sebagai keluarga. Bener banget dari segala sisi ya, dari kamu berbagai macam kantor, terus kita saling punya project di luar kantor juga. Pokoknya intinya itu dia, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa bersinergi. Emang harus memupuk networking yang kita punya gitu. Betul. Anyway Mbak, aku mau tahu dong Mbak, ini kan teman-teman pendengar, Mbak Citra Natasha ini kan adalah seorang ibu dari dua orang anak, yang dimana Mbak ini kan juga memiliki kegiatan sosial ataupun kerjaan Mbak di salah satu perusahaan. Bagaimana sih Mbak mengatur waktu antara keluarga dan juga pekerjaan, dan juga bagaimana memanage seorang suami yang juga talent dari Mbak sendiri gitu? Iya. Seneng banget rasanya diajakin berbagi, jadi bisa berbagi cerita ya pastinya. Tapi yang aku akan ceritain ini pengalamanku sendiri, dan pastinya formula tiap ibu tuh beda-beda gitu. Ada yang ibu memilih bekerja dari rumah, ada yang ibu yang memilih bekerja ke kantor, ada yang milih punya usaha sendiri, ada yang memang ya semuanya keren gitu. Tapi kalau aku sendiri memang ini merupakan journey gitu. Motherhood itu adalah sebuah perjalanan yang panjang menurutku dan nggak akan ada selesainya masa belajarnya. Kalau aku dulu sempat di awal-awal itu memang masih kerja kantor, lalu mulai berkeluarga, aku keluar dari kantor, lalu punya anak, dan akhirnya nih baru sekarang ini setelah 4,5 tahun aku kerja dari rumah, aku balik ke kantor. Nah, kok kadarullahnya langsung kita dapat keadaan luar biasa, adanya COVID-19. Dari aku mulai join ke kantor, jadinya ada WFH ini sebuah, kalau menurutku jadinya blessing in disguise juga ya. Jadi yang tadinya emang balik ke kantor malah dapat ekstra tambahan untuk ada di rumah lagi untuk menemani anak-anak gitu. Jadi menurutku untuk sekarang keseimbangan bisa didapatkan di rumah, bisa sambil ketemu anak-anak, sambil kerja, dan memang sih agak blur gitu ya waktunya karena sambil pegang anak tapi juga kadang sambil meeting, kadang sambil balas email. Bener, tapi anyway ini adalah waktu yang aku sangat apresiasi juga karena
mungkin nggak akan terulang gitu. Yeah. Dan kalau soal keseimbangan, kita sebagai manusia gitu, siapapun itu punya 24 jam itu udah sangat-sangat cukup. Jadi tinggal dibagi aja proporsinya gitu. Karena emang mungkin sekarang jabatanku ada ibu dan juga pekerja, mungkin 70% waktuku udah habis di situ. 20% misalnya untuk investing di hal-hal seperti organisasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan hobi. 10%-nya mungkin me time. Jadi ya semua orang punya proporsi masing-masing. Mungkin Fajar juga 70%-nya sekarang apa, 20%-nya apa, 10%-nya apa. Jadi kalau kita mau pinter-pinter, sebetulnya cukup-cukup aja dan bisa balance aja. Adalah pasti error-error dikit atau mungkin ada yang nggak sesuai dengan planning. Tapi kalau nggak kayak gitu namanya bukan hidup, karena nggak mungkin semuanya kan perfect gitu. Iya betul, gitu pasti sih, ada. Jadi kayak Ada kurang-kurangnya lah ya. Benar, dibikin asik aja lah kayak masa perjalanan ini selama masih dikasih umur ya, dikasih waktu untuk mengembangkan diri, potensinya kan kita banyak banget nih sebagai generasi milenial lah kita gitu sebutnya. Sampai tua pun juga masih bisa belajar kok. Iya betul. Ya tinggal dikreasikan aja waktu yang kita punya untuk pinter-pinter membagi diri kita sesuai peran yang kita jalani gitu. Wow, luar biasa banget. Jadi teman-teman nih, apalagi untuk para ibu-ibu, jangan khawatir ya untuk misalkan, gimana cara bagi waktunya ya, kembali lagi kepada personal masing-masing ya Mbak untuk untuk mengatur waktunya. Sebisa mungkin ya kalau memang kalian ada waktu untuk keluarga, gunakanlah buat keluarga itu gitu ya Mbak. Pada saat kita harus kerja, gunakanlah untuk kerja. Seperti itu Mbak ya. Betul. Dan aku mau tambahin sedikit, paling kalau misalnya memang kita memilih sebagai menjadi ibu yang bekerja gitu, kita juga akan bertanya lagi ke diri kita tuh kerja nih untuk apa sih? Untuk aktualisasi diri kah? Atau kita butuh secara ekonomi kita untuk membantu keluarga, atau untuk diri kita sendiri juga, jadi kita mau lebih mandiri, nggak minta-minta suami. Jadi kita sebenarnya balik lagi sih kayak yang bikin kita bisa menjadi ibu yang memang bisa membagi waktu dengan baik, karena kita tahu motivasi awal kita untuk memilih sebagai ibu bekerja kah, atau ibu tidak bekerja kah, atau ibu bekerja dari rumah dan sebagainya kayak gitu. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di Instagramnya Mbak Citra, namanya Mrs. Citra Natasha, kalian bisa lihat nih Instagram dari Instagram story-nya beliau nih. Beliau work from home tapi tetap menyusui, dan kemudian juga masih ada meeting, dan besok nih beliau juga akan ada menjadi pembicara tentang personal branding melalui budaya. Senang banget karena ya ampun, kamu update banget. Beliau ini kalau saya bilang adalah bagian yang luar biasa untuk perubahan Indonesia di bidang budaya. Kenapa? Karena dengan menari, beliau ini sampai ke luar negeri ya Mbak. Waktu itu ke Thailand kalau nggak salah ya Mbak. Bener ya Mbak? Ke Thailand? Pernah pernah ke Polandia, ke Turki, ya Korea. Alhamdulillah ya, memang pekerjaannya begitu ya, memperkenalkan budaya kita ke mancanegara, ataupun juga bikin kegiatan di Indonesia gitu. Terus Mbak juga pernah jadi membantu teman-teman yang dari luar negeri untuk memperkenalkan Indonesia ya waktu itu ya, di tahun 2019 ya Mbak? Yang ada banyak sih, maksudnya memang kalau dengan SIOF Indonesia itu organisasi yang memang aku sudah jalani dari SMA, yang kita adalah partner resminya UNESCO. Memang itu dia pekerjaannya adalah satu, kita membawa misi budaya atau grup-grup tari Indonesia untuk menarikan tarian Indonesia di luar, ikutnya kompetisi ataupun juga pertukaran budaya, bikin kayak workshop dan sebagainya. Tapi kita juga bekerja dengan Pemda ataupun juga dengan beberapa part of Indonesia ya, maksudnya dengan beberapa daerah di Indonesia untuk bikin festival-festival di daerahnya masing-masing gitu. Jadi tahun ini udah ada beberapa agenda sih, tapi memang semuanya harus kadarullahnya memang lagi depending dulu. Ada beberapa tempat seperti Surabaya, terus Kutai Kartanegara atau Tenggarong waktu itu ya. Iya benar, habis itu ada juga di Bojonegoro gitu ya. Banyak sih, kita ada banyak banget beberapa agenda yang memang festivalnya dibikin di Indonesia, jadi orang luar yang kesini. Tapi itu semua harus kita pending dulu gitu. Jadi yang memang kita bikin di SIOF itu pertukaran budaya dan menghidupkan folklore atau misi-misi atau kesenian-kesenian yang sudah
hidup di masyarakat gitu. Entah tarian, musik, dongeng, cerita rakyat, terus habis itu legenda, terus habis itu pertukaran tradisional kostum, dan juga makanan, kayak gitu-gitu yang sifatnya adalah soft power diplomasi gitu. Wih, keren. Berarti tahun ini aja ya Mbak ya ketunda karena memang ada kendala pandemi ini ya Mbak ya. Sebetulnya 2020 banyak banget bisa. Ya. Ada nggak yang tapi bisa virtual? Ada yang virtual gitu nggak? Ada. Tapi itu dia, dengan keadaan ini kan anak muda nih harus cepet ya adaptasinya. Jadi beberapa memang dijadikan online gitu. Yeah. Konsepnya dirubah jadi misalnya talk show lintas negara ataupun belajar tari atau workshop kita nanti di bulan Juni ini juga akan ada, kita ngajar tari via Zoom gitu. Nanti kita yang kita ajarin tuh orang-orang dari Meksiko, dari mana-mana lah, dari jadi nanti kalau misalnya memang ada yang sifatnya bisa kita share juga link Zoom-nya, nanti pasti akan aku info juga sih di Instagram Siap, dan pastinya aku juga akan Instagram promote lah, dapat Instagram sendiri. Intinya gitu sih, kalau berhubungan dengan budaya nggak pernah ada matinya. Nggak pernah habis-habisnya, benar. Iya, nggak ada habis-habisnya, karena kan juga di FIMAS juga yang kamu udah gali juga itu kan berhubungan dengan budaya. Betul. Tapi di combine dengan kehidupan modern atau musik modern gitu. Uniknya nih keluarga ini adalah suaminya budayanya lewat musik, kalau istrinya melalui tarian. Luar biasa. Iya, kita pernah juga collab, dia yang main musiknya, aku yang nari gitu. Itu waktu juga itu di Grand Indonesia kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya benar, ampun kamu benar-benar sih update banget. Kamu nih antara update atau kepo apa stalker, gue bingung nih. Ini mata-mata nih kayaknya. Mata-mata. Anyway, tadi ngomongin tadi talk show, selain tadi Mbak juga akan melaksanakan talk show dengan Ciof, tapi Mbak juga kan akan melaksanakan talk show dengan Rumah Milenial. Mbak juga kan bagian atau part of Rumah Milenial nih, yang dimana kan rata-rata kan generasi milenial yang masuk di dalamnya itu kan. Nah, Mbak tuh salah satu koordinator bidang untuk budaya juga kan. Nah, boleh dong Mbak cerita dong Mbak tentang Rumah Milenials itu sendiri yang Mbak ikuti. Rumah Milenials itu memang sebuah organisasi ya, kita community sih. Jadi memang untuk perkembangan kehidupan milenial lah kan, berbagai macam sisi aspek kehidupan milenial kan banyak banget nih, dari mulai passionnya banyak, terus selalu lintas bidang lah pokoknya. Nah intinya di Rumah Milenials ini kita dijembatani untuk bisa berkarya sesuai dengan passion kita, dan memang ada banyak ketua-ketua bidangnya gitu. Nah kebetulan aku dapat ketua bidangnya untuk ketua bidang pelestarian Indonesia, pelestarian budaya Indonesia, yang sesuai banget yang udah aku kerjain di tahun-tahun sebelum join di Rumah Milenials gitu. Nah kalau kamu pengen tahu lebih banyak, pas banget nanti Rumah Milenials juga akan punya sesi nanti tanggal 21 Juni nanti akan ada juga gimana cara membentuk komunitas dari nol. Jadi kita akan bilang community from zero to hero. Jadi kalau misalnya banyak yang mau tahu tentang Rumah Milenials, sama juga pengen tahu gimana cara bikin community biar bisa tetap sustain gitu kan, kalau sekarang kan banyak banget yang bermunculan komunitas ataupun organisasi baru ataupun apa, tapi hanya tren gitu. Betul. Tapi tidak berkesinambungan. Nah ini kita mau cerita gimana caranya kita memanfaatkan apa yang kita punya, sinergi yang baik, akhirnya jadi sebuah komunitas yang sustain dan positifnya terus berdampak gitu. Kayak gitu sih, nanti di Rumah Milenials akan diceritain langsung sama penggagasnya ataupun pendirinya, itu Mas Taufan. Jadi nanti aku akan jadi moderator untuk sesi tersebut. Nah, tapi ngomongin komunitas sendiri, Mbak Citra ini dengan teman-temannya adalah memiliki organisasi ataupun komunitas yang memang aku tahu nih dari 2018 pada saat ketemu pertama kali beliau mempunyai komunitas yang bernama House of Perempuan, yang dimana saatnya perempuan memiliki harapan baru. Nah, di dalam organisasi beliau ini sering banget menyuarakan tentang perempuan. Nah itu Mbak, sampai sekarang kan Mbak kan masih sustain nih gitu kan. Nah gimana sih Mbak mempertahankan sustainable untuk di House of Perempuan sendiri? Dan Mbak nih bosen nih misalkan nih kita nih punya organisasi tapi kok programnya itu doang ya. Nah kalau teman-teman lihat di House of Perempuan nih kemarin terakhir mereka melakukan kegiatan untuk galang dana ya untuk Corona ya Mbak ya, untuk COVID-19 ya Mbak ya.
Terus kemudian juga melakukan banyak kegiatan talk show dan lain-lain. Tidak hanya Mbak Citra sendiri, tapi teman-teman lain juga untuk ikut support. Nah, boleh dong Mbak sedikit cerita tentang yang House of Perempuan ke teman-teman perempuan yang ada di Indonesia dimanapun itu. Oke, House of Perempuan atau kita sebutnya Hope, kita singkatnya sebagai Hope itu memang udah dari 2013 ya. Oke, 2013 dan dan aku memang bikinnya bersama 4 sahabatku yang lain gitu. Jadi kita foundernya tuh berlima gitu, dan emang ini sudah bersahabat dari SMA. Jadi kita bikin prom night bareng, buku tahunan bareng, kita udah tahu cara kerjanya masing-masing gitu. Terus kalau misalnya kamu bilang gimana caranya biar sustain, ya pertama kamu harus pilih partner yang memang sudah sejalan dan sevisi dan udah tahu cara kerjanya gitu. Karena itu membantu banget dari sisi kebosanan atau dari sisi saling nanti backup kayak gitu tuh kita udah tahu gitu. Karena memang ada masanya bosen, ada masanya mungkin salah satunya lagi dalam kesibukan apa, jadi bisa di backup satu sama lain gitu. Nah itu harus bisa dengan partner yang sesuai gitu. Jadi House of Perempuan kita bikinnya dari bersahabat dulu, terus akhirnya kita lulus sekolah pengen bikin sesuatu yang impactful. Setelah kita udah pada kerja, udah pada misah lah, udah pada berkeluarga, kita pasti pengen punya sesuatu yang sifatnya berbagi kepada sesama, dan kita cari apa nih yang minatnya ke arah mana ya. Oh ya udah pengembangan diri aja, tapi apa ya segmennya, ke siapa ya, kita targetkannya oh ya udah perempuan aja, karena kan memang mayoritas juga Indonesia kan lebih banyak perempuannya. Terus kita juga mikirnya House of Perempuan, perempuan kita balik ke akarnya gitu, maksudnya kita menjadi rumah buat perempuan. Kenapa sih house? Kita pengen jadi rumah cerita lah, untuk rumah berbagi, rumah untuk menggali potensi diri. Kita selalu bilangnya memiliki harapan baru gitu. Tadi kamu bilang tagline-nya saatnya perempuan memiliki harapan baru, karena memang kadang perempuan suka lupa. Perempuan suka lupa akan apa yang mereka punya, akan mereka betapa berharga dan berdayanya mereka. Kita sebenarnya hanya memoles itu doang sih. Jadi kita memaksimalkan potensi yang mereka punya. Makanya kelas-kelas yang kita bikin kadang bisa berbagai macam topik sesuai dengan apa yang diperlukan perempuan untuk berkembang. Terus kita juga kalau membantu juga tepat sasaran. Misalnya kita bikin CSR atau apa, kita tanya dulu keperluan di tempat tersebut itu apa. Kita bikin gerakan-gerakannya juga sesuai dengan yang diperlukan perempuan dari masa ke masa ya. Karena misalnya kita lagi menyasar untuk ibu-ibu usia segini, jadi kita tanya dulu, kita survei dulu gitu. Udah berapa banyak nih Mbak? Udah berapa banyak project ataupun program yang dilakukan mungkin ada di daerah-daerah kah atau gimana Mbak di House of Perempuan sendiri? Kalau misalnya di daerah itu kita lebih ke arah ini ya, menyuarakan juga kayak bantuan-bantuan gitu. Kita suka kita bentuknya suka juga bikin kayak aksi cepat tanggap gitu ya. Jadi lebih kayak kalau keadaan darurat kita waktu itu korban banjir kita pokoknya yang sifatnya memang seperti itu gitu, urgent gitu, kita semuanya bantu untuk seluruh Indonesia. Kita usahakan lah untuk menyebarkan manfaatnya. Ya paling nggak di Pulau Jawa dulu lah gitu. Tapi kalau misalnya itu kegiatan memang masih terpusatnya di Jabodetabek karena memang masih terlimitasi sama SDM-nya, sama kegiatannya itu sendiri. Dan kalau sekarang udah lagi posisinya lagi ada COVID ini, kita malah bisa bikin kelas-kelas juga. Nanti akan ada beberapa kelas-kelas yang kita lagi mau inisiatif bikin dan bekerja sama dengan beberapa partner. Itu kan bisa dinikmati oleh berbagai macam orang dari berbagai macam daerah, jadi nggak cuma Jabodetabek. Mungkin ini caranya salah satunya untuk kita bisa lebih berkembang ya by virtual dulu inilah. Nah selanjutnya nih Mbak, ada lagi pertanyaan yang jadi aku nih sangat menginspirasi keluarga Mahasa, saya bilang. Karena kenapa Mas Fiza itu kan namanya Fiza Mahasa, jadi saya bilangnya keluarga Mahasa. Nah beliau Mas Fiza atau Mbak Citra ini kan mungkin kan dalam berkeluarga mungkin pasti ada namanya ego salah satu atau bagaimana gitu kan. Bagaimana mungkin Mbak sebagai istri pada saat itu ini mungkin tips juga ya Mbak buat keluarga-keluarga lain yang mungkin masih baru keluarga baru ataupun yang mungkin masih punya anak satu atau yang mau punya anak. Nah, gimana sih nih, pasti kan kalau di orang yang lagi ngedam, aduh moodnya lagi nggak mood atau gimana. Nah,
atau dari tips dari Mbak Citra sendiri terkait keharmonisan keluarga itu gimana sih Mbak? Oke. Kita menjaga keharmonisan antara kita suami ataupun ke anak sendiri itu? Aku sih memang juga masih belajar terus ya. Alhamdulillah nih, insya Allah tahun ini kan tahun ke-7 aku menikah. Lumayan ya kalau dipikir-pikir lumayan ya. Tapi kan juga maksudnya masih seumur jagung lah kalau dipikir-pikir sama orang yang udah pada pernikahan silver lah apa emas gitu maksudnya. Tapi kalau di pertemanan aku lumayan yang di awal-awal lah menikah gitu. Aku lumayan cepet gitu lah untuk menikah gitu. Cuman dari awal juga itu yang paling harus dicermati adalah bagaimana cara berkomunikasinya gitu. Karena perbedaan pendapat itu pasti masih akan terus ada sampai kapanpun gitu. Kalau dulu mungkin lebih pikirnya lebih ke arah cuma kita berdua, tapi begitu udah punya anak kan perbedaan pendapat untuk cara mengurus anak ataupun pilihan sekolah ataupun hal-hal yang sifatnya tadinya mungkin hanya milik berdua, tapi sekarang sudah ada anak-anak juga yang kita pasti akan ada terus beda pendapat, tapi balik lagi cara komunikasinya, terus juga banyak-banyaklah maklum gitu ya, kayak toleransi, maklum, coba berpikir lebih positif, ada hal-hal yang memang kita harus kasih pengertian gitu ya. Emang gantian aja sih, kadang aku yang lebih pengen dipengertiin, kadang Fiza yang perlu dimengertiin, jadi kita mungkin ganti-gantiannya saling backup lah, karena kalau udah pernikahan di atas 5 tahun gitu lebih ke arah partner gitu loh, jadi kayak udah jadi kebiasaan gitu, kayak kalau kamu hidup kan maksudnya kamu nafas gitu, jadi kayak itu udah jadi part diri kamu gitu, kamu memerlukan itu dan kayak udah hidup bersama gitu, udah jadi bagian. Jadi kalau udah 5 tahun ke atas tuh udah lebih penyesuaiannya juga udah gak terlalu sesulit awal-awal menikah gitu kalau menurut aku pribadi ya. Terus udah lebih ke arah lebih bisa mengerti, dan kalau dulu misalnya masih kode-kodean gitu, misalnya kayak pengen apa tuh masih masih ada gengsi-gengsi. Kalau sekarang tuh udah lebih saling mengerti, ya udah apa tinggal bilang atau gitu. Jadi kayak lebih bisa mengesampingkan gengsi kali ya, dan juga lebih memperbesar lagi sifat untuk mengerti yang kayak aku tadi bilang, toleransi, dan juga kalau mau meminta hal yang macam-macam atau kayak banyak demand gitu, ya coba aja mengutarakannya dengan sopan ataupun juga dengan komunikasi yang baik, jadi suami juga nggak ngerasa diinjek-injek ataupun egonya nggak ngerasa dikesampingkan, tapi kita juga sebagai istri juga dapet yang kita mau, ya intinya gitulah Jar. It's a learning process lah, masih 7 tahun, kita belum tahu nih nanti kalau anak-anak udah mulai gede apalagi tantangannya. Iya gitu kan. benar. Iya kan, kamu juga ngerasain lah apa aja yang terjadi ya, saling membantu, saling backup, dan nggak usah gengsi, apalagi kayak sekarang gini. Semuanya lagi di rumah gitu kan, harus makin ini ya, bisa nggak stres gitu. Gimana caranya kan, biasanya kalau aku ke kantor atau misalnya kita pergi manggung keluar itu kan ada waktu break untuk kita nggak ketemu gitu, pulang-pulang kan kangen, jadi lupa sama apa hal-hal yang kita pengen ributin, jadi kita kayak fokus di kangennya gitu. Kalau sekarang kan kita ketemu mulu gitu. Jadi gimana caranya biar satu nggak bosen, dua nggak makin ketemu jadi malah berantem gitu kan. Jadi ya itu dia sih, kita harus terus. Unik juga nih yang tadi Mbak Citra sempat sampaikan bahwa kan di akhir tahun 2019 itu Mbak Citra dan juga Mas Fiza kehadiran kembali anak kedua dari Mbak Citra kan, yang dimana pada saat itu Mas Fiza harus manggung ke luar negeri. Iya, lagi kan di Australia. Di Australia ini unik sih kalau menurut saya, dan jarang terjadi. Pada saat lahiran Mas Fiza posisi di sana, dan beliau melihat anak keduanya itu dan mengazankan lewat HP kalau nggak salah ya waktu itu ya, Mbak ya. Iya benar. Nah itu bagaimana perasaannya tuh waktu itu, dan terus panik atau bagaimana nggak pas, apa emang sudah tahu gue akan di minggu ini nih akan lahir atau gimana? Iya, kita sebetulnya masih harap-harap cemas ya, mungkin masih bisa nunggu visa atau apa, tapi karena memang itu udah urgent gitu, memang ternyata harus operasi lagi gitu kan. Aku kan sesar yang pertama, ternyata yang kedua juga harus sesar gitu.
kita emang dari awal pas sebelum dia berangkat, oke, kita kemungkinan terburuknya adalah aku masih di sana ya, masih menunaikan atau menuntaskan apa yang harus dilakukan gitu untuk manggungnya. Nah tapi ya udah ada persiapan dibekalin bahwa kemungkinan besar nggak ada suami, ya udah berarti kan emang udah dikasih ini ya kayak modal, oke, bisa aja lahiran sendiri nih gitu. Tapi ternyata sekarang tuh memang mungkin udah persiapan new normal dan juga COVID ini ternyata teknologi udah mempersiapkan aku jauh sebelum ada COVID-nya. Aku lahiran ditemeninnya via video call. Video call, iya. Video call, jadi maksudnya seada-adanya dia tetap nonton, tapi bentuknya video call aja gitu. Jadi kayak yang megangin salah satu perawatnya, aku sambil di treatmentnya semuanya udah sadar nggak sadar gitu, tapi semua nonton, dia nonton, jadi aku masih bisa ambil foto keadaan dia nemenin dari jauh, habis itu juga diazaninnya via video call juga gitu. Ya, ternyata sekarang ini semuanya hampir gitu, banyak banget pasti yang ngerasa juga akan terpisah dulu sama keluarganya di masa sekarang ini ya. Mungkin itu persiapan modal utama di awal-awal itu aku sudah mencoba lebih kuat sedikit deh, kelahiran gak ada suami, kirain juga bakal kayak gimana, tapi ternyata bisa juga gitu. Kalau memang kita udah di tahap yang harus menghadapi hal tersebut, ternyata kita bisa kok berpikir atau melakukan sesuai dengan yang potensi kita di luar kemampuan kita. Tadinya kita pikir kita nggak bisa kan, tapi ternyata kita bisa gitu sih Jar. Jadi itu roller coaster lah. Fiza baru ketemu anaknya tuh kayaknya seminggu berapa ya? Awal-awal tuh masa-masa sulitnya banget tuh, masa-masa menyusui lagi, terus beradaptasi lagi gitu ya. Adaptasi mood swings ibu jadi ibu anak dua kan, gimana cemburunya tuh. Bukan cemburu sih, lebih ke arah gimana tetap bisa perhatiannya dengan baik gitu kedua-duanya. Tapi ada cemburu nggak ya Vici? Anak pertama yang Mbak Citra ini Vici, anak kedua Mici. Unik juga nih. Iya. Kalau cemburu itu nggak lebih kayak gini sih, misalnya kayak aku lagi gendong Mici gitu kan, itu aku juga mau paling gitu, lebih ke arah gantian yang anak cowok gitu, paling lebih ke arah gitu sih. Tapi sekarang sayang banget kayak Mbak Vici kalau lihat di Instagramnya Mbak. Sayang banget, tapi namanya anak cowok dan masih bocah ya, belum bisa juga yang kayak aduh pelan-pelan, kadang-kadang suka masih pelonong boy gitu kan. Jadi ya, kita yang kadang-kadang di deket mereka yang harus extra care gitu. Dan terakhir ini nih kemarin keluarga Mahasa juga melakukan sesi foto virtual. Wah, itu unik juga tuh ya Mbak. Kamu kenapa update banget sih? itu kenapa bisa terjadi itu? Ya siapa yang menginspirasi itu Mbak? Kok tiba-tiba terjadilah foto virtual itu, dan unik banget itu. Ayo Vici coba cium adanya dulu, ditahan itu unik sih waktu itu. Iya. Jadi memang pas lagi di rumah aja gini kan harus banyak ide. Terus kebetulan teman ada yang bilang, mau nggak kita fotoin virtual gitu? Kita juga belum pernah gitu kan. Hampir semua kan udah pernah nyobain tuh, pasti kayak udah pernah ngepost lah paling nggak virtual photoshoot apa dari zaman awal-awal gitu kan, udah jadi ngetren gitu ya sekarang. Baru banget aku tuh kayak ngebatin gitu, pengen juga ya, lucu juga kali ya, terus pas banget teman nawarin gitu. Sekarang tuh lagi seringnya gitu, lagi suka ngebatin pengen apa, terus temen bantu atau temen kirim makanan kayak gitu-gitu kan. Rezeki bisa dalam bentuk hal lain ya, nggak hanya materi ya. Hal-hal yang kayak gitu aja bisa bikin seneng, bisa merasa kita diri kita tuh full lagi gitu, hati kita penuh. Nah salah satunya tuh si virtual photoshoot ini kok bisa banget temanku minta. Ya udah deh, kapan? Ya udah besok juga nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ya udah anak-anak kita boyong lah itu, cobain ternyata Mici juga suka, langsung otomatis gaya-gaya gitu, sedap deh dia. Terus Mici juga walaupun cuma nangis-nangis atau cuma ketawa gitu kan, juga emang udah ya masih bayi gitu kan, yang ngapain aja juga lucu ya. Jadi ya udahlah. Jadi ada pengalaman baru, terus nambah-nambahin buat kayak ini aja, fit di foto. Terus habis itu terus juga bisa support teman kan, jadinya gue sama teman ada yang nanya juga, jadinya kalau mau bikin kayak gitu gimana, aku kasih kontak ke temanku, jadi gitulah. Ya,
masa-masa gini kita bener. harus selalu saling membantu. Saling nemenin ya Jar ya. Betul. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum kita berakhir nih Mbak. Mbak kan tahu lah, mungkin kan masih banyak teman-teman di luar yang mungkin karena memang dia bekerja di luar ataupun karena alhamdulillah kita masih diberi privilege untuk bisa kerja dari rumah. Terus ada juga yang memang mereka bandel, dalam artian mereka terasa bosen. Memang semua bosen, tapi mereka yang tidak taat aturan lah kayak gitu kan. Nah, dari pandangan seorang Citra Natasha sendiri, ada nggak tips ataupun masukan bagi teman-teman yang merasa bosan di luar, masa bosan di rumah, menghilangkan rasa jenuhnya seperti apa, dan boleh nggak kasih semangat juga kepada teman-teman garda terdepan yang menjadi jadi garda terdepan untuk COVID-19 ini? Ya. Oke, pertanyaannya bagus banget dan aku bisa mewakili kedua-duanya ya. Satu, aku masih stay di rumah karena memang dapat privilege-nya untuk di rumah. Itu masih banyak banget yang bisa kita pelajarin. Banyak banget ada yang di rumah aja nambah skill baru, misalnya belajar bahasa lain ataupun belajar bahasa asing ataupun bisa belajar masak, mungkin yang belum bisa masak, belajar ngelukis atau misalnya lebih banyak bonding sama keluarga, memperbaiki hubungan sama anak atau suami atau istri ataupun sama orang tua yang tinggal sama orang tua. Lalu juga lebih bisa menghargai kesehatan, hal-hal yang simple gitu. Dengan kita di rumah kita lebih bisa menghargai, satu, kesehatan, dua, udara yang nyaman, yang kita lihat langit sekarang lebih bersih kan, lebih biru ya. Lebih banyak pembatasan ini. Kita kemarin lebih bisa menghirup udara lebih segar. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita bersyukur dan kita bisa melihat hal yang positif dan bisa menambahkan lagi potensi yang kita belum punya atau skill yang kita belum punya. Itu masih bisa banget. Sekarang banyak banget nih kayak perguruan tinggi yang mungkin kamu cuma bisa mimpi. Kayak cuman adanya kayak Harvard, Oxford, apa semua punya kelas-kelas gratis. Yang kamu bisa ikutin dengan cuma-cuma. Banyak banget sekarang kuliah atau platform online yang juga bisa bikin kamu tambahan punya sertifikat segala macam yang harusnya kamu bayar mahal. Harus travel kemana-kemana kamu bisa lakukan di rumah aja. Itu aku sudah merasakan juga. Aku banyak banget ambil kelas online. Aku belajar lagi Microsoft Excel. Aku kan pokoknya yang menunjang kegiatan atau karir itu bisa kamu ambil. Tapi untuk yang keluar rumah, dan aku pun juga pasti akan merasakan keluar rumah. Kemarin aku juga masih keluar rumah karena aku sekarang bekerja di bidang kesehatan yang mensuplai vitamin, terus juga alat-alat penunjang kesehatan. Itu semua harus tetap didistribusikan entah ke rumah sakit, di mall, di swalayan gitu. Maksudnya masih bergerak di bidang seperti itu. Kesehatan masih bisa jalan, dan walaupun mallnya lagi tutup, yang aku kerjakan sekarang di mall tersebut tokoku masih tetap buka. Jadi maksudnya kadang-kadang masih suka cek lokasi ataupun segala macam lah. Aku juga masih suka keluar rumah. Nah, tapi di Jakarta ya, di Jakarta, Bali, dan Surabaya. Tapi tolonglah pas lagi keluar yang bijak dengan mentaati protokol keluar rumah, saat masuk lagi ke dalam rumah. Pokoknya ingat kan memang kita masih banyak yang harus kita tanggung, bukan diri kita sendiri. Kadang kita nggak ngerasa apa-apa, tapi ternyata kita pembawa atau kita carrier gitu ya. Jadi memang kalau misalnya memang kayak petugas medis ataupun apa, itu yang harus mereka lebih karantina dan juga tidak bisa ketemu keluarganya, itu kan jauh lebih banyak dan lebih sulit keadaannya gitu. Jadi untuk kita yang hanya sepersekian yang dari mereka rasakan gitu, tolonglah untuk tertib gitu. Banyak yang lebih sulit keadaannya, lebih perlu lagi untuk merasakan hal yang kita rasakan gitu, untuk keamanan yang kita rasakan. Jadi jangan take things for granted karena kita banyak yang mau di posisi kita gitu. Untuk petugas medis dan sebagainya, aku salut, aku hormat, dan memang pakai baju APD itu kan katanya juga segitu gerahnya, banyaknya. Segitu banyaknya yang harus dikorbankan juga dari waktu, tenaga, sampai mereka banyak yang juga berguguran gitu. Jadi ini adalah perjuangan kita semua, dan memang ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semuanya. Jadi saling nemenin, saling bantu di masa sekarang ini, dan tidak menjudge apapun. Gak usah berpikir yang ribet-ribet, hanya bertahan hidup dan menjaga untuk hidup sehat,
untuk orang-orang di sekitar kita, itu yang kayak bisa kita lakukan di masa sekarang belajar gitu. Ya betul banget, setuju banget dengan tadi Mbak Citra bilang bahwa iya kita sama-sama tolong juga jaga kesehatan. Kalian juga kalau keluar pun harus bijak dan juga harus mengikuti protokol kesehatan, karena mau bagaimanapun kita keluar, kita ditunggu juga oleh keluarga di rumah. Jangan sampai kita menjadi pembawa atau carrier gitu kan. Dan yang pasti teman-teman tolong bijak juga, jangan sampai perjuangan teman-teman di gugus terdepan ini sia-sia karena kita tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kayak gitu ya Mbak ya. Betul, dan yang paling penting kalau misalnya kita memang berlebih di posisi yang lebih enak, lebih nyaman, kita masih punya penghasilan tetap jangan lupa untuk terus berbagi juga dengan apa yang kita bisa, dengan makanan, dengan uang, dengan berbagi, misalnya kita berbagi informasi aja gitu, dengan tidak menyebarkan hoax gitu kan, itu sudah membantu ya membantu meningkatkan imun juga, orang-orang nggak jadi panik, nggak jadi stres, nggak jadi stres itu kan, akhirnya kita juga membantu dengan cara yang paling kecil yang kita bisa gitulah Jar. Iya betul banget, karena hal kecil yang kita bisa bantu untuk siapapun itu sangat berarti, tapi ingat ya, bantunya adalah hal positif, jangan negatif, karena itu benar. Kalau negatif udah banyak bos, lagi nggak perlu dulu nih, kita lagi butuh bumi yang sembuh dulu. Wis, seperti kayak lagu siapa itu Mbak? Kayak lagunya itu Mamasnya. Anyway, terima kasih Mbak Citra Natasha untuk waktunya. Iya, thank you banget ya Jar, thank you banget udah diundang nih di podcast kamu. Semoga terus-terusan nggak ada capeknya untuk bikin konten positif yang kayak gini ya, menarik. Yang pasti teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Mbak Citra, yaitu Mrs. Citra Natasha, dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Ruang Cerita Fajar, dan juga tonton di podcast juga Ruang Cerita Fajar. Terima kasih Mbak Citra untuk waktunya. Salam buat keluarga. Dadah, assalamualaikum. Salam, bye.